Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, panitia, adik Asosiasi Dosen PKM Indonesia, mana pada hari ini kami diberi kesempatan untuk sharing. Sharing kami kali ini berkaitan dengan pengalaman kami, pekerjaan kami di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Judulnya Sosialisasi Hukum sebagai Usaha Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana di Perusahaan. Bahwa posisi kami sebagai Head of Legal di satu perusahaan perkebunan yang menangani urusan hukum berkaitan litigasi dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi ini sangat kami perlukan. Artinya sosialisasi ini harus kami lakukan untuk mengurangi terjadinya satu tindak pidana di perusahaan, tentunya perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan itu mempunyai karakteristik yang pertama, itu yang jelas akan jauh dari kota, dia merupakan industri yang padat karya dan padat modal, menggunakan modal yang cukup besar, kemudian menggunakan tenaga kerja yang banyak, karena sampai saat ini belum bisa tergantikan untuk tenaga manusia, mulai dari tenaga rawat tanaman, tenaga panen, administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian dengan dia padat modal, maka akan terbentuk suatu komunitas atau suatu kelompok masyarakat di dalam lingkungan tersebut, sehingga ini bukan tidak mungkin akan terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat itu, karena adanya hubungan sosialisasi di antara mereka. Di dalam organisasi perkebunan itu, contohnya misalnya yang sering disebut kalau di dalam suatu perkebunan ada estate, dikepalai oleh estate manager, itu arealnya adalah sekitar 3.000 hektar, yang secara organisasi ada manajernya, ada asisten kepala, ada asisten afdeling, kemudian ada mandor, kerani, dan lain sebagainya. Mereka bekerja untuk mengatur, memanage segala operasional di dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian latar belakang masih terjadi adanya tindak pidana, baik yang dilakukan karyawan perusahaan yang merugikan perusahaan dan atau karyawan. Dalam hal ini tindak pidana atau perbuatan pidana di dalam lingkungan perkebunan itu sudah pasti terjadi. Hanya saja apakah tindak pidana itu diungkap, artinya diproses secara hukum, atau tidak digubris sama sekali atau tidak diproses sama sekali. Tapi di dalam lingkungan itu pasti ada terjadi suatu tindak pidana itu. Kemudian materi apa saja yang kami sampaikan kepada teman-teman di lingkungan itu, karena memang di dalam perkebunan itu sendiri yang berkaitan dengan padat modal ini, kita memang konsentrasi kepada pengelolaan dana oleh asisten afdeling. Jadi kalau di dalam organisasi itu estate manager itu misalnya ada 3.000 hektar, nanti asisten afdeling itu dia biasanya 500 sampai 700 hektar kawasannya. Kemudian dia mengelola uang sendiri, mengelola upah, mengelola gaji, kemudian juga dia mengelola tenaga kerja, mengelola bahan-bahan yang digunakan seperti pupuk, BBM, dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu dicermati supaya tidak terjadi fraud di situ. Biasanya pengelolaan mereka itu sampai dengan 500 juta setiap bulan, sehingga beberapa pasal-pasal atau pelanggaran-pelanggaran dalam pidana yang sering kami sampaikan kepada mereka, misalnya tentang pemalsuan dokumen. Biasanya terjadi adanya fraud, melakukan tindakan pemalsuan, menuliskan sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ada juga
Misalnya perbuatan apa namanya seperti sex harassment itu terjadi juga baik di kantor ataupun di lapangan, karena memang di lapangan atau di kantor itu banyak mempekerjakan karyawan wanita. Kemudian ada juga tentang pencurian. Tentang pencurian ini bisa terjadi pencurian TBS itu sendiri, kemudian juga BBM dan lain sebagainya. Ini selalu terjadi dan hampir di mana-mana ini menjadi fokus. Kemudian selain itu, beberapa tindak pidana juga sering terjadi mengenai kalau adanya pembunuhan dan penganiayaan. Ini kalau pengalaman kami biasanya didahului oleh si pelaku atau si korban juga di bawah pengaruh minuman keras atau di bawah pengaruh narkoba, kemudian terjadi perselisihan, mereka akhirnya bertikai dan bisa terjadi pembunuhan atau penganiayaan. Selain itu ada juga mengenai penggelapan dalam jabatan. Ini biasanya berkaitan dengan keuangan perusahaan yang dikelola oleh mereka. Mereka lakukan hal-hal yang tidak seharusnya, ya. Biasanya itu mereka si pelaku menggandakan atau melakukan tenaga kerja secara fiktif yang tidak ada, kemudian nanti dana atau uangnya itu mereka ambil untuk dipergunakan oleh secara pribadi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tentang penipuan juga. Selain itu ada juga tentang pencemaran nama baik. Ini biasanya di antara mereka ada bermain sosmed, kemudian mereka saling menghina dan lain sebagainya. Timbul juga satu pertikaian, penghinaan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tindak pidana penyalahan narkoba. Ini biasanya dapat pengaruh dari luar. Biasanya itu pengangkut TBS dari luar memberi pengaruh yang tidak baik. Makanya di lingkungan kita selalu melakukan tes urin secara acak sehingga ini bisa terdeteksi. Tapi memang di dalam proses sosialisasi kita ini kita tekankan agar teman-teman ya, krani, kemudian asisten updeling, mandor, asisten kepala itu kita tekankan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat dihukum yang nanti akan merugikan mereka dan juga akan merugikan perusahaan. Metode atau cara yang kami lakukan biasanya kami menjelaskan mengenai pasal-pasal pelanggaran tersebut, bagaimana hukumannya, kemudian kejadian-kejadian apa yang biasa terjadi, misalnya ada terjadi di tempat kita, misalnya seorang asisten melakukan manipulasi, menggandakan karyawan yang harusnya 10, contohnya dibuat 20, atau harusnya 50 dibuat 100, kemudian uangnya diambil ya, kemudian dipergunakan untuk pribadi dan sebagainya. Bagaimana perkara itu dilaporkan ke polisi, kemudian diproses hukum dan pelakunya diganjar dengan hukuman. Jadi dengan bercerita, dengan penjelasan seperti itu, kita harapkan kepada mereka yang mendapat sosialisasi itu untuk tidak melakukan itu semua, sehingga mereka bisa tidak berurusan dengan masalah hukum. Ini beberapa diskusi kita, sosialisasi kita lakukan terhadap asisten updeling, kepada krani, kepada KTU, agar mereka memahami hukum sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan dan aturan hukum. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Syah atas pemaparannya.
Dengan demikian, pemateri